warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast SMA KHZ Mustafa. Perkenalkan, nama saya Alia Yasa Dan nama saya Nurul Bayati. Di sini kita sebagai host di acara podcast SMA KHZ Mustafa. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA KHZ Mustafa. Hai dulu dong Kak. Wow, calon ketua dan wakil ketua SMA KHZ Mustafa yang sama-sama bersaing untuk menjadi pemenangnya. Di sini kita berkesempatan untuk menginterview mereka. Oke, hai Kak. Hai, Apa kabar? alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu baik ya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman yang lagi nonton juga pada penasaran ya, siapa sih calon ketua dan wakil ketua OSIS di SMA kita? Oleh karena itu, mari kita perkenalan dulu. Silahkan dari kandidat nomor 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nija Nurul Rahman dari kelas 11-1. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 28 September 2006. Dan rekan saya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Rezbi Syaulan dari kelas 10-1. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 2 November 2007. Alamat dari Bandung sebagai kandidat calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Oke, silahkan kandidat nomor 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salsabila dari kelas 11-1. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 12 April 2007. Alamat dari Bojonggambir. Calon ketua OSIS nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafka Azki Angga Wijaya dari kelas 10-3. Tempat tanggal lahir Garut 2 April 2008 sebagai kandidat calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Oke, kakak sudah perkenalan. Sekarang kita mau nanya nih, tapi jangan tegang ya. Kita gak bakal ngapain-ngapain kok, cuman mau nanya-nanya. Beberapa pertanyaan doang. Nah, pertanyaan juga nggak nyampe puluhan, apalagi nyampe ratusan. Jadi kalian biasa aja ya, jangan tegang. Kita ngobrol biasa supaya teman-teman yang nonton tahu gimana sih calon ketua dan wakil ketua OSIS di sekolah kita. Oke, apa sih alasan rekan-rekan ini bisa kepilih jadi calon ketua dan wakil ketua OSIS? Jawabannya dimulai dari kandidat nomor 1, mulai dari ketua lalu wakilnya. Ya baik, mungkin saya bisa membuktikan atau meyakinkan pembina dan panitia-panitia DKS untuk menjadi penerus mereka. Cukup sekali. Wakilnya? Saya tidak tahu, tapi mungkin saya dipercaya dan saya memang bukan terbaik dari antara yang terbaik, tapi saya yang dipercaya oleh mereka. Mungkin. Oke. Silakan Kak, kandidat nomor 2. Saya juga kurang tahu gitu ya bagaimana bisa terpilih. Tapi mungkin ya begitu juga saya dipercaya oleh mereka. Mungkin mereka percaya saya bisa meneruskan tugas mereka gitu. Sama saya juga sebenarnya tidak tahu kenapa saya bisa terpilih menjadi kandidat calon wakil ketua OSIS. Tapi mungkin ya memang mereka yang memilih saya tuh percaya kepada saya bahwa saya bisa menjadi calon ketua OSIS seperti itu. Nah, perasaan kalian ketika kalian tahu kalian kepilih buat jadi calon dan wakil ketua OSIS di sekolah ini gimana sih? Silakan Kak, kandidat nomor 1. Ya, perasaan pertama kali kaget gitu, campur aduk, merasa gak percaya gitu. Kayak gak nyangka gitu Iya. bisa kepilih. Jadi ada yang baik dari yang terbaik gitu, menjadi lebih baik ke depannya lah. Mungkin perasaan saya juga sama gitu, campur aduk, tidak tahu gitu. Dan
Tapi sama kalian seneng gak sih kalian kepilih buat jadi calon OSIS? senang sih senang. Oke, lanjut ke kandidat nomor 2. Perasaan saya agak speechless gitu ya. Gak nyangka kok bisa gitu kan. Tapi ya mungkin ini yang udah seharusnya terjadi, ini yang terbaik ya gitu. Ya saya juga sama gak nyangka gitu, kayak ini teh bener saya gitu kepilih. Jadi gak nyangka banget, tapi ya saya juga merasa bangga bisa kepilih jadi kandidat. Oke, tujuan pertama kakak masuk ke organisasi itu apa sih sampai bisa kepilih jadi calon ketua dan wakil? Ya, saya bertujuan ingin berkontribusi gitu dalam suatu organisasi untuk meningkatkan rasa tanggung jawab mandiri saya gitu. Ya, tujuan saya itu pertamanya ingin belajar gitu bagaimana berorganisasi dan bagaimana kita kan bekerja sama melakukan sebuah program gitu. Kandidat nomor 2. Mungkin ya tujuan saya awalnya itu ingin berorganisasi itu di sekolah, ingin aktif di sekolah kayak gitu. Dan meningkatkan juga kedisiplinan diri gitu ya, kemandirian kayak gitu. Ya tujuan saya juga, saya ingin mempunyai pengalaman yang lebih banyak dalam berorganisasi, dan saya juga ingin belajar untuk lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin pada diri sendiri. Oke, tapi sebelumnya kalian pernah gak sih masuk ke dalam organisasi baik di SMP maupun SMA? Terus kalau kalian pernah masuk berorganisasi, kalian pernah jadi apa? Terus gimana gitu kesan pesannya? Ya, kalau di SMP saya tidak masuk organisasi, tetapi pas kelas 10 di SMA kemarin saya mengikuti OSIS juga gitu. Periode 2022-2023. Oke, jadi pertama kali masuk organisasi di SMA. Iya. Kalau wakilnya? Ya, saya juga sama, belum pernah berorganisasi, makanya di sini saya ingin belajar berorganisasi gitu. Ya, kalau saya alhamdulillah SMP ikut organisasi juga OSIS, sama jabatannya itu sebagai ketua bidang kesenian. Gitu ya. Ya. Alhamdulillah saya juga pernah ikut berorganisasi di SMP, dan waktu itu saya menjadi wakil ketua OSIS. Kesan pesan saya, memang jadi wakil ketua OSIS itu berat, tapi saya juga merasa senang dan merasa tanggung jawab saya itu lebih besar. Berarti udah profesional ya Kak? Udah ada pengalamannya. Oke, kalian duduk di sini kan pasti gak gampang dong. Pasti ada tantangan yang kalian hadapi. Salah satunya apa nih? Ya, pas LDKS-nya. Pesan atau kesan selama LDKS bisa diceritakan di sini? Untuk pesannya ya, teruntuk panitia-panitia lebih semangat lagi berorganisasinya gitu, lebih tingkatkan kemandiriannya, bertanggung jawabnya gitu. Dan kesannya saya senang gitu pas LDKS itu, senang dapat ada banyak tantangan yang mengharuskan kekompakan gitu. Capek juga, Capek, pasti capek. tapi dibawa enjoy aja ya. Ya. Kalau pesan saya sih al-ujroh biqadril masakoh. Jadi usaha itu bagaimana sekerasnya kita berusaha. Jangan mengharapkan hasil yang luar biasa jika usaha kita biasa. Dan kesan saya saat LDKS menyenangkan sih. Banyak kenangan yang tidak bisa dilupakan. Perjuangan bersama-sama gitu. Banyak teman-teman yang baru juga. Iya, iya. Kandidat nomor 2. Oke, kesan saya mungkin saat LDKS banyak ya. Salah satunya mungkin emang yang saya rasakan tuh senang gitu ya, bisa bareng-bareng gitu sama teman-teman yang lain, bisa merasakan susah senang bareng-bareng gitu. Perjuangannya itu, kebersamaannya tuh kerasa gitu. Ya, pesannya itu ya semangat aja buat teman-teman semuanya gitu ya. Lebih
ditingkatkan lagi gitu yang baik-baiknya. Kesan saya dalam LDKS, saya sangat senang saat mengikuti LDKS karena dalam LDKS itu saya merasakan kekeluargaannya, kekompakannya, saya merasa semua itu. Dan pesan saya kepada semuanya tetap semangat dan jangan cuma stuck di situ aja. Meskipun udah baik, tapi kalau bisa ditingkatin lebih baik, kenapa enggak gitu. Nah, pas kalian LDKS semuanya pasti kan ngerasa capek gitu. Tapi kalian pernah ada gak sih niat pengen keluar atau pengen berhenti sampai situ aja? Tidak ya, kalau niat keluar mah jadi jalani aja dulu gitu. Resiko. Ya. Tidak juga sih. Tapi saya tetap berjuang kenapa, dan saya berpikir kenapa saya memulai gitu. Kalau Kak Alia gimana? Kalau niatan untuk keluar sih nggak ada, cuman kalau ngerasa benar-benar kayak capek, ngeluh gitu, itu sering. Tapi dipikir-pikir lagi, kalau misalkan keluar menghindari masalah, nanti masalahnya bakal lebih besar lagi. Jadi dijalani aja gitu. Sama, saya juga tidak ada niatan untuk keluar, soalnya saya mikir capeknya saya sekarang tuh kerasa senangnya mah ntar pas udah kelar LDKS gitu. Nah, kalian kan lagi kampanye pasti ada visi misinya. Coba dong sebutin lagi visi misinya. Mulai dari kandidat nomor 2 dulu. Oke, di sini visi kami yaitu menjadikan siswa-siswi SMA Kiai Haji Zainal Mustafa yang bertakwa dan menerapkan nilai-nilai Pancasila serta menjadikan OSIS SMA Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai wadah inspirasi dan aspirasi siswa yang mampu mengembangkan minat dan bakat siswa. Misi kami yang pertama mewujudkan siswa-siswi yang berakhlak mulia, jujur dan berkarakter. Yang kedua, menanamkan sikap sopan santun serta kepedulian di kalangan siswa. Yang ketiga, mengadakan program yang meningkatkan kualitas diri siswa-siswi pada bidang akademik dan non-akademik. Dan yang terakhir, mengadakan berbagai kegiatan ekstra yang mendorong kreativitas, skill, dan keilmuan siswa dan siswi. Nah Kak, kan tadi di visi kalian ada mampu mengembangkan minat dan bakat. Cara mengembangkan minat bakat itu seperti apa Kak? Ya, mungkin dengan mengadakan kegiatan-kegiatan atau ekstrakurikuler gitu. Yang misalkan siswa ini tuh minatnya tuh di bidang olahraga gitu. Nah, kita ajak gitu, ayo ikut ekstrakurikuler ini gitu yang berkaitan dengan minat atau bakat siswa tersebut. Atau di bidang yang lain gitu. Nanti kita rangkul, kita ajak kayak gitu. Oke, buat yang misinya, tadi kan ada mengadakan kegiatan berbagai ekstra yang mendorong kreativitas, skill, dan keilmuan siswa. Itu tuh kayak gimana sih Kak? Ya, kami mungkin mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pentas seni, olahraga. Kan kegiatan-kegiatan itu tuh bisa meningkatkan kreativitas, skill, dan keilmuan para siswa gitu. Oke, terima kasih. Silakan, kandidat nomor 1, visi misinya bisa dibacakan. Baik, di sini visi kami menjadikan siswa yang beriman, bertakwa, dan berimtek, menjalankan kegiatan yang dapat meningkatkan relasi positif antara guru dan siswa, serta menjadikan OSIS Kiai Zainal Mustafa sebagai fasilitator yang dapat menampung segala aspirasi. Dan misi kami pertama meningkatkan kegiatan-kegiatan agama Islam untuk memperkukuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menggunakan teknologi untuk meningkatkan potensi dan kompetensi siswa. Ketiga, terjalinnya hubungan baik antara guru dan siswa. Keempat, mewadahi segala aspirasi siswa. Nah, kan di misinya itu ada meningkatkan kegiatan agama Islam untuk memperkukuh iman. Contohnya itu seperti apa sih? Ya, seperti kita mengadakan acara dan mengundang para ulama atau siapa untuk berdakwah gitu. Setiap sebulan sekali atau seminggu sekali? Rencananya seperti itu. Seperti setiap ada acara Islam besar gitu.
Nah, kalian juga kan dalam visi misi itu, kalian memilih visi misi itu pasti ada alasannya kan? Alasan kalian memilih visi misi itu apa sih? Mulai dari kalian dulu deh. Oke, mungkin dengan saya memilih visi misi tersebut karena mungkin kami bisa gitu mewujudkannya gitu ya, yang sesuai dengan yang kami mampu gitu. Terus harapan kedepannya yang kalian harapkan apa sih? Kalau misalnya kalian jadi ketua dan wakil ketua OSIS. Harapannya sih mudah-mudahan kami bisa bertanggung jawab gitu ya. Ya, Ya amin. gitu. Kalau Kak Nijar gimana Kak? Visi misi dalam sebuah organisasi adalah hal yang paling penting. Artinya visi misi menjadi landasan bagi kita sebagai anggota gitu, dan untuk tujuan kemana arah organisasi tersebut. Jadi saya memilih visi misi ini untuk bentuk meningkatkan kinerja atau tanggung jawab OSIS yang akan saya tanggung jawabkan nanti ke depannya. Kak, rekan-rekan punya jargon kan? Punya Boleh. dong, punya kan? Punya. Boleh gak nih diucapin lagi jargonnya buat teman-teman yang nonton, Boleh. sekalian promosi gitu. Mulai dari Kanijar dulu deh sama Kanijar. Kak. Baik. 1, 2, 3. Suara kita melahirkan perubahan. kalau kalian gak apa-apa. Oke. Nah, gimana sih cara kalian, kan nanti ya tanggal 9 kan kalian ada pencoblosan buat nentuin siapa yang jadi pemenangnya. Gimana sih cara meyakinkan warga sekolah, siswa-siswi sekolah, guru supaya mereka bisa memilih kalian? Mulai dari kandidat nomor 1. Ya, meyakinkannya dari sisi perilaku saya gitu sebagai calon ketua, bisa dilihat dari rasa tanggung jawab saya yang insya Allah ada gitu dalam diri saya, dan saya yakin saya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang saya lakukan gitu. Jadi dengan cara mencontohkan gitu di kehidupan sehari-hari di sekolah. Lanjut Kak Alia. Kurang lebih sama seperti itu. Kami mencontohkan perilaku kami yang mungkin baik, kebiasaan-kebiasaan kami di sekolah yang bisa meyakinkan siswa gitu. Udah cukup dong. Oke, makasih ya buat rekan-rekan atas waktunya. Semoga pemilihan nanti berjalan dengan lancar. Amin. Nah, oke, buat pertanyaannya mungkin dicukupkan sekian. Dan buat yang teman-teman yang nonton yang masih penasaran dan pertanyaannya kurang memuaskan, kalian bisa tanya-tanya langsung sama kakak-kakak calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ya enggak Kak? Ya, Japri ya, aja. Dan buat siswa-siswi SMA Kahajat Mustopa, jangan lupa tanggal 9 November 2023 memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sesuai dengan pilihan kalian. Nah, sebelum kita tutup acara ini, saya punya pantun nih, boleh nggak? Boleh. Jangan lupa bilang cakep. Oke, siang hari makan kuaci, Cakep. makannya bareng Biasih. Cakep. Dicukupkan sekian acara hari ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Buat kalian yang nonton, jangan lupa like, Comment and subscribe di channel YouTube. SMA KHJPA Official. Dan dari kami dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.